Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayusari Sinurat, NIM 190306073, Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Metabolisme merupakan proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terdiri dari dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa kompleks. Yang kedua, apabila gula darah meningkat pada hewan ternak, ada 6 yang terjadi. 2 diantaranya adalah glikolisis dan oksidasi asam piruvat. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Proses glikolisis dimulai dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim isomerase. Selanjutnya, dari fruktosa 6-fosfat menjadi D-gliserat dehida 3-fosfat dibantu oleh enzim isomerase juga. Dari D-gliserat dehida 3-fosfat menjadi 3-fosfogliserat dibantu oleh fosfogliserat kinase. Dari 3-fosfogliserat kinase menjadi piruvat dibantu oleh piruvat kinase. Yang kedua adalah oksidasi asam piruvat. Oksidasi asam piruvat merupakan proses pengubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Pada oksidasi asam piruvat dibantu oleh NAD positif dan koenzim A. Selain asetil koenzim A, pada oksidasi asam piruvat dihasilkan juga NADH dan CO2. Selanjutnya, apa itu lipogenesis dan apa proses dari lipogenesis? Lipogenesis adalah sebagian besar sintesis asam lemak yang berlangsung dalam sitoplasma, sel-sel hepar, dan jaringan adiposa. Reaksi dimulai dengan membawa asetil koenzim A keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat atau sitrat sutel. Lipogenesis dari asetil koenzim A sitosol menjadi malonyl koenzim A oleh asetil koenzim A karboksilase. Enzim ini diaktifkan oleh ketika kita merasa kenyang, baru sitrat dan insulin. Insulin yang tinggi juga dapat mengaktifkan enzim berikutnya pada jalur ini, yaitu kompleks asam lemak sintase. Yang berikutnya, sintesis triasilgliserol. Sintesis triasilgliserol juga terjadi di hepar dan jalur jaringan adiposa. Pada hepar berupa gliserol, sedangkan hepar dan jaringan adiposa berupa glukosa. Gliserol bergabung dengan glukosa membentuk gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat menjadi asam fosfatat, menjadi disagliserol, menjadi trigliserol, dan trigliserol menjadi FLDL dan simpanan adiposa. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang katabolisme nitrogen asam amino. Katabolisme nitrogen asam amino ada 4. 2 diantaranya adalah transaminasi dan deaminasi oksidatif. Transaminasi merupakan perpindahan gugus asam amino dari asam amino kepada salah satu 3 senyawa keto, asam piruvat, alfa ketoglutarat, atau oksalaosetat, sehingga senyawa keto tersebut berubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto kembali. Transaminasi juga bersifat reversibel. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang, karena gugus amino dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Yang kedua adalah deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah proses pelepasan gugus asam amino dari glutamat
dalam bentuk ion amonium. Enzim pada deaminasi oksidatif merupakan glutamat dehidrogenasi. Pada deaminasi oksidatif juga merupakan reaksi bersifat reversibel. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Semoga jika ada kesalahan mohon maaf. Dan terima kasih.